sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi OpenAPI pada BCA. API ini kepanjangan dari Application Programming Interface. API pada perbankan merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi yang mendukung perkembangan ekosistem keuangan digital. API yang disediakan oleh Bank BCA untuk memungkinkan integrasi langsung antara sistem perbankan BCA dengan aplikasi atau platform milik pihak ketiga. Melalui API ini, perusahaan dapat mengakses berbagai layanan perbankan seperti pengecekan saldo, mutasi rekening, transfer dana, hingga pembayaran langsung dari sistem aplikasi mereka. Secara sederhana, API BCA ini tuh memungkinkan sistem aplikasi eksternal seperti e-commerce atau fintech yang terhubung langsung dengan sistem perbankan BCA, sehingga transaksi keuangan dapat dilakukan secara otomatis dan real time tanpa harus melalui proses manual. Hal ini memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mengelola transaksi keuangan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional bisnis berbasis digital. Salah satu implementasi integrasi API BCA dengan platform digital adalah pada layanan platform online. Dalam sistem ini, aplikasi atau website e-commerce dapat menghubungkan sistem pembayaran mereka dengan sistem perbankan BCA sehingga pelanggan dapat melakukan pembayaran langsung melalui rekening bank. Proses tersebut dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi sehingga merchant atau penyedia layanan dapat langsung menerima notifikasi dan konfirmasi pembayaran ketika transaksi berhasil dilakukan oleh pelanggan. Selain pembayaran online, API BCA juga banyak digunakan pada layanan virtual akun. Melalui integrasi API, sistem aplikasi dapat secara otomatis menghasilkan nomor virtual akun bagi setiap transaksi yang dilakukan pelanggan. Ketika pelanggan melakukan pembayaran melalui nomor tersebut, sistem akan secara otomatis mencocokkan pembayaran dengan transaksi yang dilakukan dan memberikan konfirmasi kepada merchant. Sistem ini banyak digunakan pada platform marketplace, layanan pembayaran digital, serta berbagai layanan berbasis langganan karena dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan transaksi dan proses rekonsiliasi pembayaran. Di zaman sekarang orang-orang lebih suka menyelesaikan urusannya lewat handphone. Dengan begitu, tentu aja nasabah bisa menyelesaikan urusan transaksinya dalam waktu yang singkat dan cepat. Bahkan kini layanan perbankan memberikan layanan mobile. Di dalam M-Banking BCA ini akan menemukan banyak fitur yang sangat mudah diakses. Contohnya, fitur lifestyle, debit online, payment and purchase, kris, cardless. Bahkan kini kita bisa membuka rekening melalui BCA Mobile dalam fitur buka rekening. Keuntungan yang dapat digunakan jika menggunakan layanan M-Banking BCA ini yang tentunya nyaman dan praktis ketika melakukan transaksi tanpa perlu membuang waktu banyak mengantri di ATM. Yang kedua, fitur yang tersedia sangat lengkap mulai dari info akun, transaksi, dan daftar pembayaran sampai dengan fitur terpadu lainnya. Yang ketiga, tampilan aplikasi mobile yang mudah dipahami dan user friendly. Dan yang terakhir, selalu update dan memberikan informasi terkait promo BCA. Di sini saya akan mempresentasikan transformasi digital dan infrastruktur jaringan BCA. Yang pertama ada profil BCA. Bank Sentral Asia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang berfokus pada inovasi layanan perbankan. BCA dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan layanan perbankan digital untuk meningkatkan kemudahan transaksi nasabah. Bank Sentral Asia merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1957. BCA dikenal sebagai bank yang memiliki fokus kuat pada fokus layanan perbankan khususnya dalam pengembangan teknologi digital. Selanjutnya ada layanan digital BCA. 1. BCA Mobile. BCA Mobile yaitu aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi seperti transfer, pembayaran, dan pembelian secara langsung melalui smartphone. Yang kedua ada Klik BCA. Klik BCA yaitu layanan internet banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan melalui komputer atau perangkat lain yang terhubung ke internet. Yang terakhir ada ATM BCA yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia dan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi fungsi maupun non-tunai. Melalui layanan digital tersebut, BCA mampu efisiensi layanan serta memberikan pengalaman transaksi yang lebih praktis bagi nasabah. Selanjutnya ada strategi teknologi finansial BCA. Yang pertama, pengembangan aplikasi mobile. Yang kedua, integrasi sistem pembayaran digital. Yang ketiga, ada keamanan sistem perbankan berbasis teknologi. Yang keempat, kolaborasi dengan ekosistem digital. Selanjutnya ada infrastruktur jaringan digital BCA.
Infrastruktur jaringan digital merupakan sistem teknologi yang digunakan untuk mendukung operasional layanan perbankan berbasis digital. Infrastruktur ini mencakup jaringan komunikasi data, server, pusat data, serta sistem keamanan yang memastikan seluruh transaksi dapat berjalan dengan aman dan stabil. BCA memiliki infrastruktur teknologi yang kuat untuk mendukung berbagai layanan perbankan digital yang digunakan oleh jutaan nasabah setiap harinya. Selanjutnya ada sistem jaringan pembayaran elektronik BCA. BCA terhubung dengan berbagai sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan transaksi digital secara cepat dan efisien. Sistem pembayaran elektronik merupakan sistem yang memungkinkan proses transaksi keuangan dilakukan secara digital tanpa menggunakan uang tunai. BCA telah mengintegrasikan sistem pembayaran elektronik dengan berbagai jaringan pembayaran nasional maupun internasional. Yang terakhir ada integrasi sistem pembayaran nasional. BCA terhubung dengan berbagai sistem pembayaran digital yang memudahkan transaksi antar bank dan transaksi dengan merchant. Salah satu sistem yang digunakan adalah 1. KRIS, 2. Transfer antar bank, 3. Sistem pembayaran digital merchant, 4. Virtual account. Selanjutnya Sistem ada pembayaran platform internet banking BCA yaitu Klik BCA. Ada fungsi dan fitur utama. Yang pertama ada pengecekan saldo dan mutasi yang detail. Di Klik BCA kita tidak cuma lihat saldo terakhir, tapi bisa tarik histori transaksi atau mutasi sampai berbulan-bulan lalu. Hebatnya lagi, kita bisa unduh e-statement yang sah sebagai pengganti buku tabungan fisik untuk urusan administrasi. Yang kedua, ada transfer dana berbagai jalur. BCA menyediakan banyak opsi. Ada yang murah dan cepat pakai BI Fast yaitu cuma Rp2.500. Ada LLG untuk transfer massal, sampai transfer uang ke luar negeri dengan kurs yang bersaing. Semua dilakukan secara real time. Yang ketiga, ada pusat pembayaran segalanya. Mulai dari bayar listrik, tagihan kartu kredit, pajak negara, sampai beli investasi seperti reksadana atau SBN. Jadi, nasabah tidak perlu pindah-pindah platform lagi. Selanjutnya tentang sistem transaksi atau cara kerjanya. Klik BCA sangat mengutamakan keamanan melalui key BCA atau token. Cara kerjanya, setiap kita mau transfer, kita harus masukkan angka yang muncul di token fisik tersebut. Adapun keunggulan utama dari Klik BCA, keunggulannya adalah stabilitas. Dibandingkan platform lain yang kadang error saat tanggal gajian, Klik BCA jarang sekali tumbang. Tampilannya sengaja dibuat sederhana agar ringan diakses meski sinyal internet kita sedang lemah. Selanjutnya ada tentang sistem keamanan teknologi finansial BCA. Adapun enkripsi data atau pengecekan kode, BCA memakai teknologi SSL atau TLS yang intinya semua data yang kita kirim, seperti nomor PIN atau nominal transfer, akan diacak menjadi kode rahasia saat melewati jaringan internet. Jadi, kalaupun ada hacker yang mencoba mengintip di tengah jalan, mereka hanya akan melihat tulisan acak yang tidak bisa dibaca. Selanjutnya ada autentikasi 2 faktor atau 2FA. Yang pertama yaitu sesuatu yang kita hafal atau user ID dan password. Yang kedua ada sistem yang kita punya, seperti token key BCA atau kode OTP yang dikirim ke nomor HP yang sudah terdaftar. Selanjutnya juga bisa mendeteksi penipuan. BCA punya sistem AI yang memantau transaksi kita. Misalnya kalau biasanya kita belanja di Bandung, tiba-tiba ada transaksi jutaan rupiah di luar negeri dalam waktu singkat, sistem BCA akan merasa curiga dan bisa otomatis memblokir transaksi itu untuk melindungi kita. Pembahasan terakhir yaitu dampak implementasi teknologi fintech BCA. Karena perubahan BCA menjadi bank yang sangat digital membawa pengaruh besar bagi kita dan ekonomi Indonesia. Yang pertama ada efisiensi lewat sistem API. API itu singkatan dari Application Programming Interface. Inilah alasan kenapa kita bisa bayar belanjaan di Shopee, Tokopedia, atau marketplace yang lainnya dengan sangat cepat tanpa perlu konfirmasi manual lagi. Yang kedua ada transaksi tanpa batas ruang dan waktu. Dulu kalau mau transfer besar harus ke bank sebelum jam 3 sore. Sekarang lewat teknologi jaringan BCA, kita bisa transaksi kapan aja dan di mana aja. Adanya kris juga membuat kita bisa belanja di warung kecil tanpa perlu bawa uang tunai atau jadi cashless. Yang ketiga ada pengalaman nasabah yang lebih baik. Sekarang urusan perbankan jadi terasa lebih personal. Kalau ada masalah, ada Vira atau virtual assistant yang bisa jawab pertanyaan kita di chat secara instan. Intinya, teknologi ini membuat nasabah merasa lebih nyaman karena semua urusan bisa selesai lewat HP atau laptop. Untuk beberapa jurnal bisa dilihat di web ini.